Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tutorial cara penginputan KRS online pada sistem informasi mahasiswa Setia Mujahidin Toli-Toli. Seperti biasa, untuk melakukan proses KRS, maka kunjungi sistem informasi mahasiswa dengan cara ketik sima.setiamujahidin.ac.id pada URL bar dari browser yang teman-teman punya. Misalnya saya contohkan sima ya, kemudian enter. Nanti akan dihadapkan pada tampilan halaman login dari Sima Setia Mujahidin. Saran saya dalam penginputan atau pengoperasian aplikasi Sima, lebih baik menggunakan laptop atau komputer karena supaya tampilannya lebih luas, supaya informasi yang disampaikan juga dapat terlihat dengan jelas ya. Untuk login ke dalam aplikasi Sima, username itu menggunakan nomor pokok mahasiswa masing-masing. Misalnya saya login dengan nomor pokok ya. Password standar dari aplikasi Sima itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Setelah mengisi user dan password, silakan klik tombol login. Ya, tunggu sejenak, nanti akan diarahkan langsung ke halaman dashboard dari sistem informasi mahasiswa. Ini halaman dashboard dari sistem informasi mahasiswa, berisi informasi tentang mahasiswa, IPK-nya, total tagihan, SKS program, semester. Sekarang posisinya mahasiswa dengan nama Zulkaidah, aktif pada semester 1 periode ganjil 2022-2023. Oke. Sebelum melakukan proses pada sistem Sima, teman-teman wajib melakukan update data pada aplikasi Simanya ya, dengan cara klik menu data diri. Pada menu data diri ini silakan teman-teman input dengan data yang benar. Ini dibutuhkan untuk pelaporan ya, maka wajib diisi. Pada saat pertama kali akses Simanya, wajib melakukan input data dirinya ya. Caranya mudah, tinggal klik saja tombol edit data, maka akan muncul pop-up form untuk edit data. Silakan teman-teman isi dengan data yang benar. Silakan teman-teman isi dengan data yang benar. Setelah selesai semua diisi, kemudian klik tombol update data. Nanti berhasil diupdate, maka informasinya akan tampil pada halaman profile ini. Oke? Ya. Selanjutnya, masuk pada menu data akademik. Di menu data akademik ini ada beberapa menu. Langkah awal ketika kita ingin memulai semester aktif, yang pertama kali diinput adalah formulir rencana studi. Ya, teman-teman ya. Yang pertama kali diinput adalah formulir rencana studi. Kita klik formulir rencana studi. Untuk yang mahasiswa baru, ini belum ada isiannya. Tapi kalau mahasiswa yang semester lama, yang ini sudah ada isiannya. Pertama kali silakan klik atau tekan tombol pengajuan rencana studi. Ya, tekan tombol pengajuan rencana studi. Isikan rencana studi, apakah teman-teman akan aktif dan penginput KRS atau teman-teman mau cuti, ya. Silakan pilih aktif kuliah. Kosongkan saja keterangan kalau tidak ada keterangan. Kemudian klik tombol simpan, ya. Kemudian klik tombol simpan. Oke, kita berhasil disimpan. Maka akan muncul satu list daftar dari rencana studi tahun akademik 2022-2023 semester ganjil. Setelah ini, status rencana studi adalah proses pengisian data. Ada aksi dengan tombol kartu rencana studi. Ketika kita ingin menginput kartu rencana studi, maka kita klik tombol rencana studi. Ya. Ada informasi keuangan. Teman-teman boleh perhatikan, baca baik-baik apa informasi yang tampil. Yang pertama adalah mahasiswa belum melakukan pembayaran. Maka
teman-teman harus melakukan menu pembayaran pada menu data biaya kuliah. Silakan generate tagihan pada menu biaya kuliah ya. Kemudian setelah ini arahkan ke data biaya kuliah. Masuk ke menu data biaya kuliah. Di sini ada dua tab. Yang pertama adalah tagihan, yang kedua adalah riwayat pembayaran. Ada informasi penting di sini, silakan dibaca dulu. Pertama adalah generate tagihan, ini sesuai dengan rencana studi. Artinya, ketika kita pilih di sini di rencana studinya aktif kuliah, maka tagihan yang di-generate adalah tagihan aktif kuliah. Kalau cuti, maka tagihan cuti yang di-generate. Paham ya? Kemudian setelah melakukan generate, nanti muncul tagihannya. Tagihan inilah yang teman-teman perlu melunasi dengan cara transfer bank. Di sini ada nomor rekening dari bank atas nama Setia Mujahidin ya. Kami menerima hanya dari 2 rekening bank ini ya. Oke. Silakan lakukan generate tagihan, klik tombol generate, kemudian pilih jenis tagihannya. Ya, ada tagihan PKKMB untuk yang tahun 2022. Nah, boleh langsung klik generate tagihan, simpan. Oke. Masuk. Ketika belum dilakukan pelunasan, maka di sini status tagihan masih menunggak. Oke. Ya, boleh langsung 1 kali lagi karena sekalian dengan aktif semester. Kalau yang mahasiswa semester atas itu hanya aktif atau jenis tagihannya adalah pilih yang SPP. SPP, silakan pilih SPP, kemudian pilih simpan, klik tombol simpan, maka berhasil di-generate tagihan. Ya. Nah, di sini atas nama Zulkaida sudah melakukan generate tagihan, maka total tagihan yang belum dibayarkan itu adalah 3.600.000. Oke. Setelah ini ya silakan teman-teman lakukan proses pembayaran pada bank. Ini dengan pergi ke Bank BRI, lakukan transfer ke rekening yang ada di atas ini. Ini penting ya, tuliskan NPM dan keterangan bahwa pelunasan ini adalah biaya apa. Apakah biaya PKKMB dan uang pembangunan atau biaya SPP ya. Itu yang penting. Kebanyakan teman-teman itu melakukan proses pembayaran baik di Briling ataupun di loket-loket pembayaran lain tanpa menuliskan minimal NPM dan keterangan pembayaran agar bagian keuangan bisa memvalidasi sesuai dengan slip yang tertulis keterangan dan NPM teman-teman. Setelah melakukan pembayaran, teman-teman upload bukti bayarnya ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa masing-masing ini punya tagihannya sendiri. Jadi ketika kita bayar, slip itu alangkah baiknya ditaruh atau tertuang keterangan tentang tagihan apa yang akan dibayarkan. Misalnya contoh tagihan PKKMB dan uang pembangunan 1.350.000. Saya lakukan upload ya, ini tagihannya muncul. Maka di sini jumlah bayarnya adalah 1.350.000. Jumlah bayar di sini adalah jumlah yang sesuai dan yang tertera di slip pembayaran ya. Kemudian pilih tanggal bayar. Tanggal bayar ini artinya tanggal bayar di bank sesuai dengan yang tercatat di slip pembayaran bank. Ya, tanggal bayarnya. Misalnya saya bayar di tanggal 24 karena biasanya ada mahasiswa dia sudah lakukan pembayaran 1 minggu sebelumnya, nanti dikonfirmasi atau diupload saat ini ya, misalnya seperti itu. Kemudian tempat bayar bank mana, BRI atau BPR. Setelah itu upload bukti bayarnya ya. Misalnya saya coba karena di sini tidak ada, saya coba saja sembarang ya. Tapi teman-teman nanti bukti bayarnya diupload di sini, kemudian klik tambah. Berhasil ditambah ya. Di sini tagihannya masih menunggak, jumlah pembayaran masih 0 karena menunggu. Ada tab di riwayat pembayaran. Di sini teman-teman sudah melakukan upload pembayaran tapi statusnya masih menunggu konfirmasi keuangan gitu ya. Tidak ada masalah, berarti tinggal dihubungi saja bagian keuangannya. Nanti bagian keuangan yang memvalidasi apakah memang tagihan itu sudah benar-benar masuk ke Setia Mujahidin. Oke. Lakukan selanjutnya ke
biaya semester misalnya. Saya juga ingin membayar biaya semester. Saya pilih, saya klik upload ya. Nah, ini tagihannya. Misalnya saya baru bayar 1 juta 250.000. Pokoknya jumlah bayar ini harus sesuai dengan bukti atau slip yang akan diupload nanti. Misalnya seperti itu ya, saya bayarnya juga tanggal 24. Pembayarannya di BRI, slip buktinya silakan diinput lagi ya. Misalnya sudah dipilih, kemudian klik pilih tambah. Nah, berarti ada dua riwayat pembayaran yang sedang menunggu konfirmasi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat, kok Pak saya belum bisa input KRS karena persoalan pembiayaan atau keuangan, kemudian tinggal teman-teman lihat apakah di sini sudah ada riwayat dari tagihan yang dibayarkan. Kalau belum ada, silakan teman-teman lakukan generate tagihan dulu. Misalnya generate tagihan untuk semester. Nah, kalau sudah, ya, teman-teman lakukan pembayaran. Kalau memang sudah lakukan pembayaran, misalnya langsung ke bagian keuangan di bawah, misalnya di bendahara, tinggal teman-teman upload saja buktinya sama slip yang dikeluarkan atau yang dikasih bagian keuangan. Setelah itu, kemudian teman-teman tambahkan, nanti statusnya muncul di riwayat sini, ya, di riwayat ini. Menunggu konfirmasi. Nanti bagian keuangan yang melakukan konfirmasi. Misalnya contoh, bagian keuangan sudah kita minta bagian keuangan untuk lakukan konfirmasi terhadap pembayaran yang sudah dibayarkan ya. Ini jumlah bayarnya ya, harus perhatikan ketika jumlah bayarnya sama. Oke. Dulu saya tunggu dulu bagian keuangan. Saya buka dulu menu untuk bagian keuangan, lakukan cross check karena sampai dengan saat ini tagihannya tetap masih ada, jumlahnya 3.600.000. Kenapa tagihannya tetap ada? Karena di riwayat pembayaran ini status pembayarannya masih menunggu konfirmasi dari bidang keuangan. Oke, misalnya status pembayarannya telah diterima misalnya oleh bagian keuangan. Ya, status pembayarannya telah diterima oleh bagian keuangan misalnya. Nah, oke, saya reload dulu misalnya. Saya reload. Oke. Nah, di sini tagihannya berubah jadi tinggal 1 juta. Karena di riwayat pembayaran bagian keuangan telah memvalidasi bahwa dan statusnya berubah dia. Dari konfirmasi menunggu konfirmasi bidang keuangan, sekarang pembayaran diterima. Maka secara otomatis tagihannya berubah, ya. Gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Teman-teman harus generate biaya tagihan dulu. Harus generate biaya semester supaya formulir rencana studi atau penginputan KRS bisa dilakukan. Sekarang saya arah ke formulir rencana studi. Kemudian saya pilih. Oke, ternyata di sini oke, kita refresh lagi ternyata. Ya. Setelah divalidasi, maka form inputan rencana studinya bisa dilakukan. Oke. Bagaimana caranya menginput kartu rencana studinya? Ya, ada 3 tombol di sini. Daftar mata kuliah, ajukan rencana KRS-nya, kemudian kembali. Ya. Di sini untuk memprogramkan mata kuliah, silakan teman-teman klik daftar mata kuliah. Misalnya contoh saya mau AE. Itu saya sarankan kenapa harus menggunakan laptop, karena tampilan dari jadwalnya ini banyak ya. Misalnya saya pilih mata kuliah agama untuk semester 1 ya. Di sini perhatikan keterangan juga. Misalnya ada agama Hindu, Kristen. Misalnya contoh saya pilih ini ya. Pendidikan agama kelas A. Yakin? Yakin. Setelah itu konfirmasi ya. Nah, setelah itu datanya nanti muncul di sini. Nah, misalnya pilih lagi daftar mata kuliah Pancasila misalnya. Ya. Tunggu Pancasila. Silakan teman-teman jadwalkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini Pancasila. Oke, pilih. Yakin. Konfirmasi. Begitupun seterusnya sampai dengan mata kuliah yang telah dikonsultasikan ke PA itu berhasil semua diinput.
Setelah berhasil semua di input, maka tinggal lakukan yakin ajukan KRS. Oke? KRS yang telah diajukan tidak dapat diubah. Tinggal teman-teman klik yakin. Misalnya setelah semuanya terinput, teman-teman tinggal klik yakin saja ini. Tunggu sebentar. Oke, KRS telah diajukan, silakan menunggu KRS divalidasi. Prosesnya ya ini ya. Oke, ketika kita sudah ajukan maka tampilannya berubah. Kartu rencana studi telah diajukan, silakan menunggu validasi. Ya. Ini hanya contoh saja, teman-teman lengkapi semua datanya. Kemudian silakan menunggu konfirmasi untuk kartu rencana studinya telah disetujui ya. Misalnya contoh kartu rencana studinya nanti posisinya setelah disetujui, maka tampilan ataupun bottom kartu rencana studi di sini berubah menjadi bottom ataupun tombol cetak kartu rencana studi. Nanti setelah di sini berubah jadi tombol cetak kartu rencana studi, teman-teman silahkan cetak, kemudian nanti ditandatangani dan diserahkan ke bagian program studi masing-masing ya, gitu. Demikian tutorialnya. Untuk penjelasan dari menu-menu yang lain nanti akan ada tutorial selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.